Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di episode perdana Q&A Student Athlete. Nah, saya sebagai host Ryan Reswaka bersama dengan Student Athlete. Perkenalkan, nama saya Adan Tedo Togifari, biasa dipanggil Daud. Dan Coach. Nama saya Kevin Zafran, biasa dipanggil Kevin. Oke, sip. Jadi tanpa buang waktu kita langsung nanya aja. Nah, pertama untuk Daud, mungkin kamu bisa mulai dulu nggak jelasin pengalaman kamu dalam dunia basket. Pengalaman aku di basket tuh, aku mulai basket dari kelas 7 SMP, berarti kelas 1 SMP. Ya, aku mulai basket di situ, mulai serius, ikut klub, terus di situ aku udah tertarik lah sama basket. Kayak ini basket kayak seru gitu sama. Dulunya aku olahraga panahan juga, sempet ya ikut kejuaraan DKI juga panahan. Tapi akhirnya aku SMP milih basket karena menurut aku basket lebih fun, lebih seru, lebih ada body contact, lebih seru aja. Terus akhirnya SMP, akhirnya kelas 9 aku mau SMA tuh bingung mau pilih SMA mana, mau pilih SMA negeri atau SMA atlet. Pilihannya dua waktu itu. Terus akhirnya aku milih SMA negeri, ada namanya SMA 116 PPOP, itu sekolah khusus atlet gitu. Habis itu di situ aku udah mulai tambah serius basketnya. Soalnya kita latihan kayak sehari bisa 2 kali. Berarti kayak seminggu tuh bisa 8 kali latihan lah dalam seminggu. Di situ kayak kita benar-benar digempor lah latihannya. Kayak ya emang buat atlet di situ kan. Akhirnya di situ ya udah mulai ada prestasi-prestasinya kayak menjuarai DKI, Popnas, Pra Popnas, terus sempat timnas juga waktu di PPOP. Terus di situ udah mulai kayak basket tuh fashion aku, terus kayak emang suatu yang mungkin bisa dibilang pekerjaan lah nantinya. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin kalau timnasnya bisa dispesifikasi lagi nggak, kayak timnas U berapa, terus pernah ikut kompetisi di mana aja gitu? Dulu pernah ikut FIBA KU16, timnas FIBA KU16 di Qatar. Ya, tapi itu kualifikasi gitu. Terus tapi kalah lah di situ. Nah, terus kemarin yang baru-baru ini tuh timnas Asian School Games itu buat ya anak-anak SMA lah. Itu di Vietnam dan di situ juara 1. Waktu itu finalnya lawan Filipina. Bagus ya lawan Filipina. Iya, tapi itu Filipinnya tim sekolahnya gitu lah. Tapi ya oke lah, menang tapi. Sekarang lanjut ke Coach Kevin. Boleh share pengalaman dulu sama achievement-nya? Kalau pengalaman saya, Ya. aku Iya. apa aja bebas. Ya. Jadi kalau pengalaman saya ini sebenarnya tadi aja dari pemain juga hampir sama kayak Daud. Terus habis itu saya punya cedera, terus kayak nyoba-nyoba ngelatih sama sekalian kayak dari duit nih tambahan di waktu senggang kuliah. Jadi kayak saya oke nih kayaknya jadi ngelatih gitu. Mungkin kayak saya baru ngelatih kayak 3-4 tahun belakangan ini gitu. Terus untuk achievement ya. Kalau achievement tuh belum terlalu banyak ya, cuman untuk di kelompok umur 10, 12 itu udah beberapa kali, kayak kemarin tuh belum lama ini baru juara nasional kayak YBA contohnya. Terus kayak ke Jurkot. Untuk kalau ngelatih mahasiswa, jujur gue baru ngelatih fisip ini, baru ngelatih pertama kali terus ngelatih mahasiswa untuk terus dapat juara 2 kemarin gitu ya. Juara 2. Baru tahun ini berarti ngelatih fisip ya? Baru tahun ini, baru 2 bulan. Oh, fresh banget ya? Ya baru fresh banget. Itu tadi kan gue bilang awalnya sempat cedera. Nah, mungkin bisa dispesifikasi nggak cedera apa? Sebenarnya ada cedera lutut. Gue spesifiknya enggak, meniskus, terus udah robek juga. Jadi kayak ya udah agak grogi juga kalau mau main, kayak ragu-ragu. Terus kayaknya nggak ada bakat juga nih jadi pemain nih, kayaknya jadi pelatih aja nih. Ada duitnya gitu. Berarti mungkin agak no offense, tapi lebih passion ke basketnya ada, tapi bakatnya kurang gitu. Betul. Oke. Terus nambahin dulu kali ya. Dulu aku juga sempat cedera juga, ACL waktu itu. Ya, silakan.
ya dulu pernah cedera juga ACL. Itu kejadiannya di apa? Robek atau Iya, robek. Dulu kejadiannya di YBA tuh, tanding YBA Cirebon. ACL, robek. Nah, di situ tuh akhirnya ngelakuin operasi tuh. Terus recovery tuh hampir 7 sampai 8 bulan lah untuk kembali buat main lagi. Nah, di situ kayak udah mulai overthinking tuh kayak ini bisa kayak dulu lagi nggak atau apa. Tapi di situ yang penting tuh kayak visio kayak benar-benar visio tiap hari. Terus ya akhirnya kayak bisa lah back to stronger gitu. oke. Oh, itu pas kelas berapa ACL? kelas 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 1 lah, kelas 1 SMA. Tapi udah mau lulus waktu itu. Kelas 1 semester akhir lah. Oh, berarti pas SMA kelas 2-nya limited game time ya? Iya. Kelas 2 ya. Oke. Main juga tuh. Dulu berarti lagi. Oh, lu nggak berarti. Rehab aja? Apa fisio? Ya, jadi waktu itu kenanya gue bareng-bareng. Gue Ajil, Kalista, Caca tuh bareng-bareng. Oh iya. Oh, lu kenalnya pas di situ. Iya bareng-bareng. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Daud udah bilang pernah cedera ACL. Mungkin selain itu apa ada masa yang sulit nggak selama kamu main basket atau emang itu masa yang paling sulit? Ini buat Daud ya? Ya. Mungkin masa-masa sulit yang pernah gue laluin ya mungkin cedera itu sih ACL sih. Cedera ACL ya itu Jadi enggak ada. aman ya? Aman itu. Aman, alhamdulillah. Bisa lah bisa bilang. Ya cedera masa-masa yang paling sulit ya itu pas cedera ACL karena kayak banyak lah orang yang kayak setelah ACL mungkin performance-nya atau skills-nya turun kan kayak mungkin kayak dari cross atau apa banyak kan jadi itu mungkin dulu sempat overthinking itunya sih kayak takut skills yang kurang terus performance yang kurang kayak nggak bisa kayak dulu lagi gitu ya paling itu sih sama mungkin kesulitannya aku di PPOP sih PPUP itu apa? sekolah aku Oh, sekolah atlet dulu satu sekolah SMA. Enggak. Oh. Ya mungkin kesulitan waktu baru-baru masuk PPOP kali ya karena beradaptasi gitu-gitu karena kan tuh kayak sekolah yang disiplin banget sekolah atlet gitu jadi kayak bangun jam latihan jam 6 bangun jam 5 mungkin di situ sih kayak Mes juga ya. ya mes juga beradaptasinya sih dulu kayak terus senior juga jago-jago banget kan Iya. ya di situ sih jadi kayak tapi di situ malah bikin aku tambah kayak makin rajin latihan buat ngalah-ngalahin senior gitu-gitu Jadi sehari latihan 2 kali kan? sehari latihan 2 kali ya Berarti pagi dan sore. pagi dan sore Seminggu itu berapa kali? seminggu bisa Berapa hari? 8 kali kayaknya 8 kali latihan Sekali 2 kali, oh ya sehari 2 kali seminggu 14. oh ya seminggu 14 sorry dulu 14 seminggu 14 kali ya hampir lah Berarti setiap hari ya? bener-bener tiap hari oh ya kecuali hari minggu doang Oh. Sabtu tuh sekali latihan Nah itu berarti kalian itu tinggal ada asramanya di sekolahnya atau sorry. Berarti kamu ada asramanya di sekolah atau pulang pergi ke rumah? iya ada asramanya kita jadi tuh asrama dan boleh balik tuh hari Sabtu doang Sabtu siang lah baru boleh balik dan Minggu tuh balik lagi ke asrama sore Minggu tuh harus udah balik ke asrama semuanya jadi ya gitulah Kamu berarti masuk SMA itu 2021 kan? 2021 ya Nah itu kan mungkin bisa dibilang masa-masa COVID paling tegang lah ya. Nah itu mungkin bisa dijelasin nggak prosesnya gimana? Soalnya buat ya misalkan kalau buat gue sendiri kan gue online full semester ke-1 itu. Nah buat murid SMA 116 gimana? oh jadi pas itu kan ya kita tuh jadi ya tetap di rumah jadi kita zoom tapi zoomnya tiap hari latihan kayak dribble terus dikasih program sama pelatih fisiknya kayak kita harus sehari tuh lari berapa kilo gitu udah ada programnya sih lebih ke ya latihan mandiri aja di rumah itu sih tapi kadang-kadang kita disuruh ke PPOP kayak mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali latihan bareng latihan pola gitu sih jadi tetap ada latihan lah nggak yang off basket. Mungkin ini balik lagi ke pertanyaan yang cedera kamu yang ACL.
kamu kan melewati fisioterapi sama apa? Operasi ya? Iya. Itu prosesnya 7-8 bulan. 8 bulan ya. Nah, bagaimana kayak keluarga atau teman-teman sekitar kamu dukung kamu untuk balik dan menjadi lebih kuat gitu? Itu mereka benar-benar support sih. Balik kayak orang tua aku, ibu aku itu bener-bener kayak ya pasti ada rasa malas lah dalam diri aku kayak harus visio tiap hari bolak-balik ke rumah sakit. Tapi kayak ibu tuh kayak selalu semangatin, ayo kamu kayak mau balik lagi main gak, mau main cepet gak. Jadi kayak mungkin tuh aku visio hampir seminggu 5 kali gitu. Di situ ibu juga yang nganter-nganterin, ngurus-ngurusin ke Mayapada ke rumah sakit. Jadi kayak pasti ya ada kontribusi ibu yang benar-benar support aku sih. Terus baik teman-teman yang kayak ayo baliklah cepet, kita udah mau main nih gini-gini. Jadi kayak makin semangat lah buat visionya gitu-gitu. Terus ngeliat terpancing, terus ngeliat teman-teman udah main sana sini kayak ya FOMO juga lah, pengen ikutan juga. Jadi makin semangat gitu. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan masih sekitar cedera tersebut. Oke. Jadi kayak di masa-masa gitu tentu kayak mental down banget lah ya. Iya. Nah, throughout those 7 months, 7-8 bulan itu apakah ada momen di mana kayak wah ini kayaknya udah nggak lanjut lagi nih. Ada Ya. mungkin ya. Itu waktu ya baru-baru selesai operasi tuh. Kayak ya jadi waktu operasi tuh hamin 3 bulan setelah operasi itu aku nggak boleh napak sama sekali kaki aku selama 3 bulan yang kanan. Nah di situ aku udah mulai kayak aduh kayak capek nih, abis ini basket ya kayak udah nggak kayak dulu lagi deh, apa stop aja gitu atau gimana. Tapi ya balik lagi sih karena support orang tua dan teman-teman sekitar ya di situ sempat mikir gitu sih kayak apa stop basket aja ya, takut kambuh lagi gitu. Nah, kalau kamu bisa pikir lagi ke masa itu, menurut kamu bagaimana masa tersebut membantu kamu menjadi atlet dan orang yang lebih baik di masa sekarang? Gimana maksudnya? Jadi kan kamu melalui masa sulit itu. Nah, kalau kamu bisa refleksi lagi, pikirin lagi, bagaimana masa sulit itu membantu kamu menjadi atlet dan orang yang lebih baik? Ya Gimana? ya waktu itu ya bener-bener ya aku motivasin dalam diri aku terus lah kayak ya harus sembuh terus Bisa, gue bisa gitu ya. ya parah kacau. Nah terus kayak ya motivasi dalam diri juga, terus ya yang paling penting sih sebenarnya support dari teman-teman dan orang tua sih, sama ya aku ingat lagi dulu kayak prestasi apa yang pernah aku buat gitu, kayak buat semangat aku aja sih biar kayak ya pokoknya back to court lah, balik lagi ke lapangan gitu. Oke. Apa lagi? Sekarang ke coach sih. Ke coach. Nah, tadi kan Daud udah jelasin tentang masa-masa sulitnya. Nah, mungkin gue mau tahu nih dari coach, seberapa penting kesiapan mental bagi para atlet walaupun mereka nggak cedera ya. Jadi in general secara umum. Oke, menurut saya tuh kayak kesiapan mental pemain tuh juga cukup berguna bagi di lapangan. Jadi kalau dia mentalnya down atau dia ada masalah keluarga atau apapun lah, itu bisa memperburuk permainan di tim. Jadi kayak satu orang itu berguna untuk 12 pemain ini. Jadi kayak misalkan satu orang ini biasanya Gacor kayak gitu. ya, jadi kayak pemain gacornya nih biasanya dia nembak atau dia defense bagus. Gara-gara dia kayak pattern gak jalan, hancur segala macam. Nah, itu sih yang harus dinaikin lagi setiap. Jadi kayak ayo bangkit bareng-bareng gitu. Udah. Ya ngaruh juga pokoknya ke tim lagi ya, ngaruh banget. Kayak performa di tim tuh sebagian besar kayak untuk satu orang kan merembet ke semuanya sih. Nah, kalau misalkan ada atlet yang terpengaruhi, jadi dari kayak misalkan ada masalah personal terus mempengaruhi performance tim. Nah,
coach sebagai pelatih melakukan apa untuk memastikan bahwa pertama atletnya baik-baik saja dan dua timnya baik-baik saja. Oke. Yang pertama itu sebenarnya kalau di game in game kita cadangin. Kalau saya cadangin dulu untuk beberapa menit. Kalau dia masih melakukan itu lagi, ya udah kita cadangin untuk beberapa waktu yang lama. Kalau dia sebelum game dia udah kayak gue ngamut nih, ya lu cerita sama gue apa masalah lu, gitu. Baru enak. Kalau dia di game masih kayak gitu juga, oke, lu di bench. Gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kayak struggles kamu, terus tentang kritik. Nah, sekarang gue pengen tahu tentang ekspektasi, terutama dari lingkungan sekitar. Nah, sebagai atlet, gimana cara lo jaga ekspektasi dari orang-orang di sekitar kamu? Mungkin bisa dibagi dari orang tua, teammates, terus coach, dan terakhir teman-teman yang bukan dari anggota tim basket. Ya, mungkin dulu tim manajemen gue kayak pengennya mainnya gue sesuai pola atau apa. Dulu ya walaupun gue suka improve sendiri misalkan, kayak harusnya polanya gini tapi tiba-tiba shooting sendiri atau apa. Mungkin ya dulu timnya ekspektasinya ya pengennya kita kompak lah gitu semuanya. Kayak gue pokoknya sesuai dengan pola gitu sih.